Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Mari kita awali majlis ini dengan bacaan doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'un. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpah ruahkan nikmat pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita dalam kehidupan ini tercatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin. Orang-orang yang senantiasa mengikuti contoh teladan beliau hingga yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, malam ini kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram di dalam kitab Bulughul Maram, melanjutkan bab atau fasal tentang janaiz atau al-janaiz, tentang masalah penyelenggaraan jenazah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai dengan hadis yang nomor 570. Maka insyaallah hari ini kita mulai dengan hadis yang ke 571 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala, yani an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin thumma yaqul ayyuhum aktharu akhdhan lil Qur'an fayuqaddimuhu fil lahad wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Rawahu al-Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara dua laki-laki di dalam perang ya Uhud ya, yang meninggal dalam perang Uhud, maksudnya syahid dalam perang Uhud, dalam satu kain ya, fi thawbin wahid. Kemudian beliau bersabda atau bertanya dalam hal ini, siapakah dari antara mereka berdua yang lebih banyak hafal
akan Al-Quran. Lalu setelah beliau mendapatkan jawaban salah satu di antara kedua mereka itu, lalu beliau dahulukan ia, yakni orang yang banyak menghafal ayat Al-Quran di dalam lahatnya, menempatkan posisi jenazah syahid yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya lebih dahulu di dalam lahat, baru kemudian di sebelahnya diletakkan saudaranya, ya, saudara muslimnya yang satu lagi di dalam satu lahat, satu liang lahat, para ikhwan akhwat rahimakumullah. Walam yughassalu, dan mereka tidak dimandikan, karena pada lazimnya secara syar'i seseorang yang syahid maka tidak dimandikan sebagaimana meninggalnya orang biasa, ya, sebagaimana jenazah biasa muslimin yang tidak ikut berperang, ya, meninggal dalam keadaan menjadi syahid, tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan atas mereka, atas keduanya, itu maksudnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sudah jelas, ya, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, tentang makna hadis yang ke-571 ini, perihal disunnahkannya oleh Rasulullah SAW pertama memasukkan dua jenazah sekaligus di dalam satu liang lahat, dijejerkan tentunya, ya, nah, dijejerkan. Berbeda dengan kondisi seperti sekarang ini, ya, di daerah kita atau di negara kita ini, di beberapa tempat kita jumpai satu makbar, satu kubur bisa tumpang tumpang sari atau tumpang tindih, ya. Yang di bawah lebih dulu beberapa tahun, kemudian karena lahan kurang ditaruh di atas, ya. Ini tidak, jadi dijejerkan. Tentunya ini adalah terkait dengan menghemat ruang, ya, untuk menggali kubur itu supaya tidak terlalu banyak lahan yang digali untuk menguburkan jenazah. Terutama ini adalah terkait dengan jenazahnya para syuhada, yang tentunya tidak seperti keadaan jenazah yang biasa, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, yang kelapangan ruang ataupun kelapangan tanah yang buat kuburannya, dan juga keluasan atau kelapangan daripada waktu untuk penguburan mereka. Jadi itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tidak adanya mandi atau memandikan jenazah bagi jenazah para syuhada. Demikian pula tidak disolatkan atas mereka. Jadi mereka ini juga tidak dikafankan sebagaimana pengkafanan atau pengafanan dari jenazah yang umum, yang harus terbungkus semuanya, melainkan ini hanyalah dengan pakaian seadanya pada yang melekat pada diri para syuhada itu. Kemudian ditambah dengan ada kain yang disebutkan di sini, yang disebut di dalam hadis ini fi saubin wahidin, di dalam satu kain yang satu. Jadi boleh jadi untuk menutupi di atas keduanya ada kain, ya, untuk buat menutup, sekedar menutup daripada jenazah ini, tidak dipakaikan sebagaimana jenazah pada umumnya yang mengelilingi seluruh tubuh mereka. Jenazah itu, jenazah biasa maksud kami adalah
dengan diselimuti seluruh tubuhnya dan penuh full, atau dari ujung kaki sampai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, ini ada beda, ada perbedaan di dalam kaifiat mengkafaninya. Demikian para ikhwan, hadis yang ke-571 ini. Kemudian hadis yang ke-572. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tawalu fil kafain, la tawalu fil kafan, maksudnya fa innahu yuslabu syari'an, rawahu Abu Dawud. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan pada kain kafan. Jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan kain kafan. Tentu sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk laki-laki boleh sampai 3 lapis, bagi perempuan itu sampai dengan 5 lapis. Jadi jangan berlebih-lebihan. Karena apa? Karena itu kata beliau, kata Rasulullah SAW, akan lekas rusaknya, akan lekas rusak kain ini. Jadi tidak sebagaimana kain untuk menutupi diri manusia di saat masih hidup, ya, yang tentu tidak diinginkan untuk lekas rusak ataupun lekas lapuk. Sementara jenazah jelas, ya, karena masuk di dalam liang kubur, dalam lahat, tertimbun oleh tanah, terkena air dan lain sebagainya, jelas kain kafan itu akan segera atau cepat rusaknya. Seperti itu hadis yang ke-572 para ikhwan dan akhwat. Kemudian hadis yang ke-573, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, laha, kepada Aisyah maksudnya. Qala laha, bersabda beliau kepadanya, Aisyah, law mutti qabli la ghasaltuki. Al haditsu rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Kata beliau kepada Aisyah, qala laha, berkata, bersabda beliau kepadanya, kepada Aisyah, kalau sekiranya engkau meninggal lebih dahulu dari aku, kata Rasulullah kepada Aisyah, ya, la wasaltuki, niscaya akulah yang akan memandikan engkau, kata Nabi kepada Aisyah. Yani Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bintu Abu Bakar, ya, Aisyah bintu Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan dia oleh Ibnu Hibban. Jadi ini insyaallah ini adalah hadis kedudukannya sahih, ya, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Karena memang di dalam kitab ini, yaitu terkait dengan masalah hadis-hadis yang sudah diseleksi oleh penyusunnya. Jadi sungguh dihindarkan dari adanya hadis-hadis yang dhaif, ya. Ya, kalaupun ada yang dhaif akan diberi keterangan oleh penyusunnya bahwa hadis ini dhaif, ya, lemah dan lain sebagainya. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ini hadis yang ke-573 sudah jelas maksudnya. Bila kita tambahkan, ini menunjukkan bahwa kedekatan suami terhadap
istri adalah membuat lebih utama ya di dalam hal urusan jenazah antara laki-laki dan perempuan ya. Aisyah sebagai istri, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami. Nah, ini lebih berhak suami memandikan istri. Atau sebaliknya, apabila suami meninggal dunia, maka dengan kedekatan ini menyebabkan syariat ya, istri lebih berhak daripada mahram yang lain ya, mahramnya. Kalau suami istri itu adalah bukan terkait dengan mahram, terkait dengan urusan ajnabi, yakni orang yang halal ya karena menikah. Jadi suami istri itu hubungannya bukan hubungan mahram ya. Nah, kalau mahram itu antara anak dengan orang tua, antara saudara kandung, itu mahram. Haram itu artinya orang yang haram dinikahi. Kalau ini halal dinikahi. Kalau sudah nikah dia halal. Namanya orang-orang ini ajnabi namanya, yang halal dinikahi. Ya, contoh Rasulullah SAW menikahi Aisyah ya, tidak ada hubungan secara mahram ya. Beliau keluarga dari Abu Bakar, salah seorang sahabat ya dari Rasulullah SAW. Tidak ada hubungan sebagai mahram, tidak ada. Jadi halal nikah. Aisyah di sisi Rasulullah SAW seperti istri-istri yang lain, ini adalah dari kalangan ajnabi, orang-orang yang halal dinikahi. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi begitu pula terkait dengan masalah mengkafaninya ya dan lain sebagainya urusannya. Ya, termasuk paling utama adalah soal memandikan ini, karena ini hal yang sangat mendasar. Ya, urusan menangani soal memandikan jenazah, siapa yang lebih berhak. Ya, maka dari sini sudah tidak ada syak lagi bagi kita bahwa suami lebih berhak apabila istrinya meninggal dunia untuk memandikan istrinya. Jadi bahkan dari anak tentunya. Ini bukan berarti hukum ini ada lantaran Aisyah tidak punya anak, tidak. Tapi inilah syariat yang harus kita patuhi ya. Ya, agar jangan sampai timbul keraguan atau syak di dalam pelaksanaan hukum Allah SWT. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-574. An Asma binti Umayy. Ini dari Asma binti Umayy. Anna Fatimata awsat ay yughassilaha Aliyun. Rawahu Ad-Daraqutni. Dari Asma bintu Umais ya. Asma bintu Umais bahwasanya Fatimah berpesan ya. Ausat ini berpesan supaya Ali lah yang akan memandikan dia manakala Fatimah meninggal dunia. Kalau wasiat ini ternyata sesuai ya. Artinya Ali meninggal belakangan. Ali bin Abi Thalib suami beliau radhiyallahu anhu meninggal belakangan. Sementara yang berwasiat ya, yakni istrinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal lebih dahulu. Jadi urutan meninggal di kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk setelah Rasulullah SAW meninggal atau wafat, maka yang menyusul dipanggil Allah SWT adalah Fatimah.
Ya, yang lain-lain daripada anak Rasulullah SAW sudah mendahului Rasulullah SAW, ya, tentunya dalam tarikh kita baca. Ya, Al-Qasim meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Abdullah meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Kemudian Ibrahim, anak beliau atau putri beliau bersama Maria, putra beliau bersama Maria Al-Qibtiyah meninggal sebelum Rasulullah wafat. Demikian juga Zainab, putri Rasulullah, meninggal juga sebelum beliau wafat. Kemudian Ummu Kulsum, ya, dan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi yang dimaksud ini adalah keluarga besar Rasulullah SAW setelah meninggal beliau adalah Fatimah yang pertama mengiringi atau mengikuti beliau. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan para ikhwan. Ya, hadis tadi rawahu Ad-Daraqutni, diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni. Ya. Hadis yang ke-575. An Buraidah, dari Buraidah, fi qissatil Ghamidiyah allati amara Nabi sallallahu alaihi wasallam birajmiha fi zina. Dari Buraidah tentang kisah, ya, atau tentang kisah perempuan bangsa Ghamid. Jadi terkait dengan ini kisah, maksudnya kisah itu cerita, ya. Perempuan bangsa Ghamid yang Nabi SAW perintahkan agar perempuan bangsa Ghamid ini dirajam terkait dengan urusan zina, terkait dengan perbuatan wanita ini telah melakukan perbuatan zina. Qala, ya, kemudian berkata, ya, summa amara biha fasulliya alaiha wa dufinat, rawahu Muslim. Kemudian ia Rasulullah SAW ya memerintahkan supaya disolatkan. Jadi jenazah perempuan tadi berzina, kemudian oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk dirajam. Perlu digarisbawahi bahwasanya perajaman ini adalah melempari orang yang melakukan zina ini dengan batu-batu setelah ditanam separuh badannya sampai meninggal dunia, sampai mati. Karena catatan kedua adalah yang berzina ini bukan perawan atau perjaka, melainkan orang yang sudah berkeluarga, sudah pernah menikah, ya, sudah menjadi janda ataupun sedang menjalani pernikahan, ya, dengan hidup bersama suaminya, ya, gitu. Jadi sudah berkeluarga. Maka kalau berzina hukumannya adalah dirajam. Jadi para ikhwan dan akhwat. Maka setelah dirajam ini berkata Buraidah, ya, kemudian ia Rasulullah SAW perintahkan supaya disolatkan dan dikuburkan. Jadi ini jadi syariat para ikhwan dan akhwat. Jadi orang yang selesai menjalankan hukuman, ya, di dalam Islam ini dengan dirajam seperti tadi, itu tetap harus disolatkan. Terus bagaimana dengan memandikan ataupun kafan, ya? Nah, tidak ada lagi memandikan, tidak ada lagi mengkafani, ya. Hanya disolatkan saja.
di dalam, kalau dilihat dari riwayat hadis ini ya. Jadi dengan kondisi yang sudah meninggal dunia karena dilempar dengan batu, dengan pakaian yang ada tadi, ya itulah menjadi kain kafan bagi dia, seperti itu. Maka saya perintah di sini Rasulullah SAW dalam periwayatan ini mengatakan perintah beliau supaya disolatkan jenazah, kemudian dikuburkan. Berarti dua hal ini saja yang dilaksanakan terkait dengan jenazah orang yang sudah menjalani hukuman rajam. Ya, seperti itu ya. Berbeda dengan yang pertama tadi ya, kita bahas tentang jenazah sahabat yang dikubur ya tanpa disolatkan, tanpa dimandikan dan dikafankan, karena jenazah sahabat yang mati syahid atau meninggal dalam keadaan syahid ya di medan peperangan. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sekarang masuki hadis yang ke 576. Saya minum sebentar ya. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Baik, iya. Hadis yang ke-576. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bi mashaqis falam yusalli alaihi, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah ya, radhiyallahu anhu, ia berkata, dibawa ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang bunuh diri ya dengan menggunakan tombak. Wallahu alam, ini dia tombak, mungkin menombak biasanya supaya mati ya, mungkin dia tombak bagian pas di dada ya, apa istilahnya ya, di antara dada dan perut ini, daerah yang lunak, pas dengan apa namanya itu, jantung atau paru-paru situ ya. Tapi yang jelas di dalam kabar hadis ini adalah menombak dirinya dengan menggunakan, bunuh diri dengan menggunakan tombak. Ya. Bimasyaqis. Falam yusalli alaihi, maka Rasulullah tidak mensolati atas dia atau tidak mensolatkan jenazah orang ini. Jadi ini salah satu syariat lagi yang perlu kita pahami. Kalau orang bunuh diri, tidak ada pensolatan baginya, tidak ada solat. Berarti hanya kembali lagi kepada meninggal dalam keadaan ini, dalam keadaan berdosa ya kan, dalam keadaan berdosa. Nah, mungkin orang bunuh diri terus sempat di akhir nafasnya dia bertobat, tidak. Jelas di sini adalah mati dalam keadaan ini yang disebut dengan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Su'ul khatimah ya. Jadi buruk di akhirnya, su'ul khatimah. Ya, buruk di akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Ini orang meninggal bunuh diri tidak disolatkan. Ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-577. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat taqumul masjida. Kanat taqumul masjida. Fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu matat. Faqala afala kuntum
adzantumuni faka'annahum sagharu amaraha faqala dulluni ala qabriha. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kisah seorang perempuan ya yang tukang merawat masjid ya ini masjid Kuba maksudnya ini ya, nyapu-nyapuin masjid, marbot lah beliau ini ya ibaratnya ya. Meninggal dunia, kanat takumul masjid. Fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang di situ perihal wanita yang merawat masjid ini ya, wanita yang sapu-sapuin masjid atau yang bersihkan masjid ini. Faqalu, maka mereka menjawab, matat, sudah mati, sudah meninggal dunia wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak memberi kabar ya kepada aku? Kenapa kalian tidak ngabari saya perihal wanita ini yang menjaga atau yang memelihara masjid ini meninggal dunia? Ya, faka'annahum sagharu, maka seakan-akan mereka ini menganggap kecil ya, menganggap sepele lah ya, tidak perlulah berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, amraha, tentang urusan perempuan ini. Jadi para sahabat tuh mengira ini urusannya ya remeh lah ya, sepele lah ini ya. Kita aja yang tahu di sini. Rasulullah jauh ya, berapa kilometer tuh dari kota Madinah untuk harus jauh-jauh datang ke sini, ke Masjid Kuba ini. Walaupun beliau memang dalam satu pekan itu diriwayatkan beliau tetap mengunjungi Masjid Kuba untuk hadir sholat mengimami para sahabat yang ada di sekitar Masjid Kuba itu. Tapi pada saat beliau tidak hadir ke sana, ternyata sahabat wanita ini meninggal dunia, yang dianggap sepele, dianggap remeh, tidak penting lah istilahnya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, dulluni ala qabriha, tunjukkanlah kepada aku tentang kubur dari wanita itu ya, kuburnya ya. Fadalluhu, maka ditunjukilah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akan kuburan dari wanita itu. Fasalla alaiha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berdiri ya, salat di atas kuburannya. Nah, berdiri di atas kuburannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Asy-Syaikhan, jadi Al-Bukhari dan Muslim. Wazada Muslim, ditambah oleh Imam Muslim. Summa qala, kemudian berkata, inna hadhil kubura, maksudnya yang berkata inilah bersabda Rasulullah SAW, sungguhnya kubur ini mamlu'atun zalmatan. Jadi kuburan ini mulanya adalah gelap ya, mulanya ada gelap. Ala ahliha, bagi ahlinya, bagi penghuni kubur ini maksudnya ya. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim, sungguhnya setelah aku sholat di atas kuburan ini, Allah memberikan cahaya bagi kuburan ini. Begitu tambahan riwayat ini dari Imam Muslim ya, menambahkan dari riwayat yang muttafaqun alaih ini. Begitu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah.
Ya. Berapa menit lagi, Dek? 6 menit lagi. Baik, ini tentu ini adalah hal yang sudah terang ya bagi kita ya tentang penguburan wanita yang tadi itu tidak terlalu disalahkan oleh Rasulullah SAW, tapi alangkah baiknya dikabarkan. Artinya para sahabat tidak berdosa melakukan tadi ya, tidak berdosa. Hanya kurang kurang menghargailah ya jasa daripada wanita muslimah ini, sehingga bagi mereka berpikir bahwa ini tidak perlu dihadirkan Rasulullah untuk urusan ini, tapi tidak berdosa mereka. Insya Allah seperti itu. Kemudian ya, hal yang perlu digarisbawahi di hadis yang ke 577 ini para ikhwan adalah apabila terjadi ya kita mendengar saudara kita meninggal dunia dan sudah dikuburkan, sementara kita tidak bisa hadir pada sampai pada pemakamannya atau penguburannya, maka dalam syariat Islam membolehkan kita untuk beberapa waktu kemudian kita sempat hadir untuk bisa menyempatkan diri untuk sholat di atas kuburnya. Ya, maksudnya sholat menghadap pada kuburnya, begitu maksudnya ya. Dan lihat posisi kuburannya seperti ini, utara selatan seperti ini palanya di utara, kaki di selatan, di kuburannya di depan itu kita berdiri untuk mensolati jenazah ini. Tentu dengan sholat jenazah ya maksudnya ya, bukan untuk sholat yang lain ya. Kalau sholat yang lain, sholat yang umum, yang biasa, perlu ruku dan sujud, tidak disyariatkan di atas kuburan itu. Hanya disyariatkan sholat seperti halnya sholat jenazah, seperti sholat jenazah biasa ya, apakah di tanah lapang ataupun di halaman masjid ataupun bahkan di dalam masjid ya, orang melaksanakan sholat, ataupun di ruangan di dalam rumah ya bisa untuk sholat jenazah. Tapi ini adalah hal yang sifatnya khusus bagi jenazah yang kita tidak dapat pada saat penguburannya mensolatkan sebelumnya, maka dibolehkan kita mensolatkan setelah jenazah tersebut telah dikuburkan. Kemudian hadis berikutnya yaitu an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha anin na'i. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menyiarkan kabar tentang kematian ya, yakni menyiarkan ya secara besar-besaran ya, secara luas, cukup dengan orang yang ada di sekitar ya, atau di kampung ataupun di lingkungan katakanlah misalkan orang meninggal di Jakarta Barat ini ya, makanya diusahakan untuk disederhanakan penyampaian beritanya ya, seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Termasuk ini tidak dilarang tentunya untuk menyampaikan pada keluarga-keluarga atau sahabat-sahabat untuk keperluan dalam hal penyelenggaraan jenazah ini saja. Selebihnya tidak perlu sampai jauh-jauh kita menyampaikan berita untuk apalagi mengharapkan orang-orang supaya hadir kumpul ya istilahnya dengan kondisi orang-orang yang sangat jauh ya. Nah ini tidak diperlukan. Jadi mudah-mudahan ini ya sampai di sini para ikhwan semuanya, ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan kita lebih memahami perihal penyelenggaraan jenazah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.